Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfia. Saya di sini akan melaksanakan praktek asesmen dan perencanaan program intervensi dengan prinsip pemberdayaan dengan menggunakan salah satu teknik pengembangan masyarakat, yaitu teknik pra-jadwal sehari-hari. Praktek ini merupakan suatu simulasi dari kegiatan intervensi komunitas yang dilakukan di rumah, sehingga pesertanya adalah keluarga saya sendiri, yaitu ada bapak dan ibu saya. Nah, sebelum masuk ke video kegiatan, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih yang dimaksud dengan teknik pra-jadwal sehari-hari. Nah, jadi teknik pra-jadwal sehari-hari ini adalah salah satu kajian gender yang bisa dilakukan untuk tingkat keluarga, di mana teknik ini lebih memperhatikan kepada kegiatan keluarga selama 24 jam untuk mengetahui pola kehidupan dan kegiatan apa aja sih yang orang dalam keluarga itu lakuin, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Nah, untuk lebih jelas ya, yuk kita lihat video kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berperan sebagai tim fasilitator yang akan memandu jalannya diskusi kegiatan pra pada hari ini. Adapun teknik yang digunakan dalam diskusi hari ini adalah teknik jadwal sehari-hari. Sebelum masuk ke diskusi, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat kepada Bapak dan Ibu untuk agar lebih paham apa yang dimaksud dengan teknik pra jadwal sehari-hari. Jadi teknik pra-jadwal sehari-hari ini merupakan sebuah teknik untuk memperlihatkan kegiatan dalam sebuah keluarga selama 24 jam untuk mengetahui kegiatan apa aja sih yang keluarga itu lakuin, baik perempuannya maupun laki-lakinya. Nah, sebelum masuk ke diskusi, di sini saya mau menanyakan kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu sudah paham? Paham. Baik, jika memang sudah paham, kita akan masuk kepada diskusi yang pertama, yaitu tahapan analisis informasi pra. Ini saya sudah menggambar dua lingkaran yang terpisah. Jadi di dalamnya nanti adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sehari-hari selama 24 jam. Jadi saya meminta kepada Ibu dan Bapak untuk menceritakan aktivitas mulai dari Bapak terlebih dahulu. Kita bangun jam 3, kemudian sholat tahajud. Sekarang di sini gantian Ibu yang menjelaskan aktivitas keseharian yang Ibu biasa lakukan selama 24 jam. Jadi baik Ibu bisa ceritakan? Pertama-tama saya bangun jam 2 terus mempersiapkan untuk dagangan di dapur. Baiklah, jadi di sini kita semua bisa melihat ini di dalam lingkaran ini sudah terisi oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu selama seharian penuh. Di tahapan selanjutnya itu tadi kita sudah menggambarkan kegiatan apa aja sih yang Bapak sama Ibu sudah lakukan. Nah, selanjutnya kita ke mengelompokkan jenis kegiatan. Jadi di sini saya mengelompokkan jenis kegiatan Bapak dan Ibu itu ada dua, ada kegiatan di dalam rumah dan kegiatan di luar rumah. Tolong kepada Bapak untuk dijelaskan kembali kegiatan yang ada di dalam rumah itu apa aja. Ya, pertama nonton TV sambil istirahat. Sambil santai ya Pak? Iya, sambil santai. Ada lagi? Udah itu aja. Kalau kegiatan di luar rumah? Kegiatan di luar rumah, yang pertama yang pergi ke pasar. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Ibu kegiatan apa aja nih Bu? Kegiatan yang ada di dalam rumah yang biasa Ibu lakuin. Masak untuk anak-anak. Masak untuk anak-anak. Sini Ibu sama Bapak udah bisa lihat ini pengelompokannya, ada kegiatan di dalam rumahnya udah keisi dan kegiatan di luar rumahnya udah terisi. Urutkan atau membandingkan.
Jadi di sini ada kegiatan Bapak dari yang sering dilakukan sampai yang jarang dilakukan, dan Ibu juga dari yang sering dilakukan sampai yang jarang dilakukan. Jadi aktivitas yang dilakukan sama Ibu itu nanti diurutin dari yang mulai yang sering banget Ibu lakuin sama Bapak lakuin sampai yang jarang banget dilakuin sama kalian. Jadi dimulai dari Bapak terlebih dahulu. Jadi tanyakan aktivitas yang sering Bapak lakukan dari yang pertama. Yang pertama ke pasar. Iya, ke pasar. Lalu Kemudian ke warung. dan lalu sekarang pindah ke Ibu lagi. Jadi kegiatan apa aja nih Bu yang sering Ibu lakuin sampai yang jarang dilakuin? Yang pertama. Terus Terusnya berjualan. setiap hari. Iya, tiap hari. Tahapan selanjutnya ini adalah menghitung dengan menggunakan kuantitatif. Kenapa saya menggunakan kuantitatif? Karena saya ingin menjumlahkan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak di luar dan di dalam maupun di dalam rumah. Dan di sini Bapak jumlah kegiatan di luarnya itu bisa dilihat dari sini ada 1, 2, 3, 4 ya Pak. Iya. Jadi di sini saya nulis 4. Dan ini jumlah kegiatan di dalamnya hanya 1. Hanya 1. Dan ini Ibu jumlah kegiatan di luarnya ada 3. Dan ini kegiatan di luar rumahnya ada 3 juga ya Bu. Sebab dan hubungan akibat di sini saya ingin Bapak dan Ibu menceritakan apakah ada permasalahan di dalam kehidupan Bapak dan Ibu selama Ibu dan Bapak melakukan kegiatan sehari-hari. Ibu dan Bapak, siapa yang mau dulu menceritakan tentang permasalahannya dalam kegiatan sehari-hari? Ya, saya. Ya, apa Pak penyebab masalahnya? Sejak Ibu jualan setiap hari dan saya banyak kegiatan di luar, akibatnya rumah tidak terurus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan melakukan rapat pleno. Maksud dan tujuan rapat pleno ini adalah penyajian rangkuman informasi dari permasalahan-permasalahan utama dan potensi yang telah ditentukan pada diskusi pra sebelumnya. Jadi pada hari ini saya meminta kepada Ibu maupun Bapak sebagai perwakilan untuk maju ke depan untuk membacakan rangkuman permasalahan dari setiap kegiatan baik Bapak maupun Ibu. Jadi di sini Bapak atau Ibu yang mau maju ke depan? Saya Jadi Ibu bisa maju ke depan. bisa kita lihat permasalahan hubungan sebab dan akibat dari permasalahan yang saya dan suami saya hadapi setiap hari. Hubungan sebab pertama, karena saya berjualan setiap hari, Kita masuk ke penentuan prioritas masalah berbasis pemberdayaan. Prioritas permasalahan ini itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada pengumpulan masalah, yang kedua ada pengelompokan masalah, dan yang ketiga itu ada kajian hubungan sebab akibat. Nah, untuk masuk ke tahapan yang pertama di sini ada pengumpulan masalah. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa melihat saya sudah menuliskan di kertas karton tentang pengumpulan masalah di sini. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa menyebutkan dari rangkuman yang tadi permasalahan-permasalahan apa aja yang ada dalam kegiatan sehari-hari dari kalian. Jadi dari yang pertama bisa disebutkan pengumpulan masalahnya. rumah tidak terurus, Rumah tidak terurus. Setelah pengumpulan masalah ini udah ditemukan, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Di sini kita akan masuk ke pengelompokan masalah. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu, untuk pengelompokan masalahnya ini mau ada berapa kelompok? 2, Berapa? 2 2. Yang pertama itu apa, Bu? masalah di rumah, Masalah di rumah.
Jadi ini kan kita udah mengelompokkan yang pertama itu masalah di rumah. Jadi kita akan mencari permasalahan yang sama topiknya dengan masalah di rumah. Yang pertama itu apa? Rumah tidak terurus. Rumah tidak terurus. Yang ketiga yaitu analisis sebab akibat. Jadi analisis sebab akibat ini gunanya untuk mengetahui akar permasalahan dari kegiatan yang dilakukan oleh ibu maupun bapak. Jadi ini tuh untuk mengetahui sebenarnya itu masalahnya itu dari yang mana sih? Nah, menurut ibu kan di sini udah ada pengelompok masalah dan maupun masalah. Nah, menurut ibu ini akar masalah yang paling utama itu yang mana? Rumah tidak terurus. Rumah tidak terurus itu yang pertama. Ya. Lalu akar permasalahan yang kedua, Ujian menumpuk. ujian menumpuk. Itu pengurutan prioritas masalah. Ini tabel pengurutan prioritas masalah. Jadi tadi kan sebelumnya saya sudah menanyakan kepada ibu dan bapak dari analisis sebab akibat pohon masalah mana sih yang paling penting masalahnya, dan bapak ibu itu sepakat bahwa rumah tidak terurus itu menjadi masalah yang paling penting untuk dimasukin ke pengurutan prioritas masalah. Benar bapak ibu? Jadi di sini saya tulis ya, rumah tidak terurus. Sini sebelumnya saya bertanya kepada bapak dan ibu, kegiatan apa yang bakal bapak dan ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bisa dimulai dari bapak atau ibu. Ibu. Apa bu? Saya akan menempatkan membereskan rumah setelah pulang jualan. Di bapak dan ibu, setelah tadi kita melakukan rencana program aksi, kita masuk ke pembahasan alternatif solusi bersama masyarakat. Di sini bapak dan ibu bisa lihat udah ada tabel masalah utama, sebab-sebab akibat, dan cara mengatasi masalah. Dan masalah utamanya adalah yang pertama di Rumah tidak Rumah tidak terurus terurus. rumah tidak terurus dan berantakan. dan berantakan.